Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita sama-sama kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita kembali dapat berkumpul di sini untuk melanjutkan kegiatan kita seperti biasa. Mudah-mudahan niat kita dan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaannya kepada kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan setia hingga yaumil kiamat. Halaman 16. 16. Apa? Pasal di atas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal pada menyatakan sembahyang sunat. Sembahyang sunat dari kisahnya. Ketahui olehmu hai talib bahwa sanya makna apa? Bahwa sanya makna sunat itu barang yang diberi pahala akan orang yang mengerjakan dia dan tiada disiksa atas orang yang meninggalkan. Jadi kalau nya digawi berpahala, sunat bilanya ditinggalkan yang apa-apa. Cuma ada sunat ini macam-macam bentuknya. Bilanya ditinggalkan makruh, ada juga ditinggalkan karena apa? Nah, kalau makruh ini biasanya adalah sunat-sunat yang ada di dalam sembahyang. Sunat-sunat yang ada di dalam sembahyang tidak ditinggalkan lalu makruh. Nah, makruh ini macam-macam ngarannya. Ini ada makruh biasa, ada ngarannya makruh karahah tanzih, ada juga ngarannya makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh nang parak mana lawan haram bilanya meninggalkan. Ada juga makruh karahah tanzih. Nah, ini makruh yang apabila kita gauli nang makruh itu maka ibaratnya tuh lakas mana dapatkan kemurkaan Allah Ta'ala itu gerigitan. Bahasa kita tuh gerigitan. Kalau gerigitan mantap gering kan? Itu gerigitan enggak? Kalau di dalam sembahyang ini ada makruh itu kalau apa namanya yang sunat itu yang kita tinggalkan, makruhnya makruh karahan tanzih. Contohnya sembahyang subuh ada kunut. Bagi kita mazhab Syafi'i, nah ditinggalkan itu, nah maka itu makruhnya makruh karahan tanzih. Nah ini, apalagi duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal. Kalau anak meninggal duduk tahiyat awal itu kan salah biasa sih sebenarnya. Kan duduk tahiyat awalan. Misalnya yang juhur pak untung. Mana tahiyat awalnya ditinggalkan. Ini makruh banget ini. Ada lagi makruh biasa, misalnya kada dulu bacaan, rukuk ada dulu bacaan. Rukuk nih, berdia kayak nah, kada ada Allahu Akbar tuh ada dari gua. Nah dia, berdia bacanya, nah aja pula. Sami Allah liman hamidah kada dari gua. Pokoknya berdia muara tuh kamu lah. Itu
sembahyang itu. Tapi kan Pak, kamu tahu aja bahwa sembahyang ini nambah Gusti ya, setiap gerakan, setiap apa ada bacaan. Kadang nambah sunyi itu. Kecuali orang hanya bisa. Hanya masuk Islam tuh. Aku nya masuk Islam. Fatihah aja nah apa sunting mirip itu yang lainnya ada apa lagi. Itu sudah seorang yang setengah hidup, setengah umur ini masih nara itu juga apa? Bagi mama lagi, sekalinya sunat aja buat, sekalinya sunat aja dari itu dia, makanya subhanallah azim lebih apa? Sekalinya meninggalkan. Berapa ngaji ke sini mau ditinggalkan di rumah gua? Berarti kada tahu itu. Dengannya wajib bertahan, lalu jauhi bertahan. Pas tahu bahwa itu sunat, sekali tinggalkannya dia. Aduh, iya tuh gaul banget. Ulang makin bersawangan. Nah ini masalah sunnah, nah sunnah. Jadi bila digawe pemahalan yang ditinggalkan kada disiksa, maka yang terafdal daripada segala ibadat badan, kemudian daripada dua kalimat syahadat itu yaitu sembahyang fardu. Maka sembahyang fardu itu lebih daripada amal fardu yang lain. Nah ini masalah ibadat. Nah jadi syahadat, rukun Islam yang pertama syahadat. Nah setelah itu ada ibadat. Syahadat ini kan menentukan masalah keimanan. Nah, jadi masalah keimanan. Kemudian ibadahnya apa? Yang paling afdal itu sembahyang. Sembahyang mana? Sembahyang fardu. Kemudian diiringi sembahyang sunat. Nah itu kan. Nah lanjutkan belakang. Dan sembahyang sunat itu yaitu terlebih daripada segala amal sunat yang lain. Jadi kalau banyak, kalau amalan sunat ini banyak amalan sunat nih, cuma yang paling afdal sembahyang sunat. Nah itu puasa sunat, ada kalalah lawan sembahyang sunat, paharat sembahyang sunat. Ya. Nah, apalagi umroh, haji nang ke-25. Nah, yang mana tuh rumahnya haji deh, tahun sini daftar terus ke turun daftar, ini udah daftar. Aku banyak duit deh. Haji kan haji sunat deh, duitnya banyak, manunggunya lawas. Kalau sembahyang sunat maka harap sembahyang sunat 2 rakaat bujur. Apalagi sembahyang sebelum subuh, sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. Apa je Nabi? Rakaataini qabla subuh, ya, khairun min minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Sampai dia jadi isinya tuh Toyota sampai dia. Nah itu kita lanjutkan nih, mas bahas ulang nah. Lain maka itu Allah sembahyang sunat. Maka yang terafdal. Nah, di antara sembahyang sunat nih, nah mana yang paling afdal daripada segala sembahyang sunat itu yaitu sembahyang yaitu sembahyang hari raya. Nah, kenapa hari raya? Ini masalah sembahyang berjamaah dahulu. Nah, sembahyang hari raya yang berjamaah nih kan. Nah, sunat nih. Ini harap makanya ditunggu orang bener nih. Sembahyang hari raya nih ditungguinya benar. Setahun sekali aja ada, udah yang harayat tiap hari. Maka sembahyang hari raya ini pentingnya lain benar lain, takbirnya aja banyak. Itu tungguin umurnya. Apa hukumnya sembahyang apa takbir hari raya 7 kali, di rakaat kedua 5 kali itu hukumnya sunnah. Jadi bila tertinggal kan batal.
tapi sarik makmum ada begitu sarik itu jangan ditunggu setahunan. Ternyata imamnya kada ingat seli sunnata idul fitri rakaat ini imam adalah itu Allahu Akbar ya sini Allahu Akbar. Kenapa nih? Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Mana juga ini nakbir ini langsung teteh aja sih deh. Subhanallah oh jadi belakang. Itu kalau dia sudah ulang baca apa tadi itu Fatihah itu usah lagi diatur Ar-Rahman boleh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Allahu Akbar. Rupanya imamnya bungol juga. Allah bungol juga imamnya. Makanya imam ini jangan bungol. Ada kawa. Biasanya sasar. Ini imamnya ada lempu. Yo. Bebatalan itu. Berkarya. Mana tadi itu? Karya. Haji. Hari raya haji nomor harta dan mengiringi yang demikian yang dia itu yaitu sebagai hari raya Ramadan. Nah itu detik. Jadi sebagai hari raya haji dulu yang paling harap ibatu yang kedua adalah sebagai hari raya fitrah Idul Fitri. Makanya pentinglah hari raya kita bekerja rupiah hanyar, tapi hanyar. Ketika Jumat kesuah, apa ber, mana genangan aku bakal sepi parodol. Idul Fitri intinya. Bayang di pardu terus, salib parodol terawih. Aku belajar pardu terus. Maka lafaz niat sembahyang hari raya haji itu usolli rak'ataini sunnatan Idul Adha lillahi ta'ala. Bisa juga kayak biasa usolli sunnatan Idul Adha rak'ataini mustahil berarti pakai kada usah pakai adaan lah. Sembahyang sunat tuh jangan pakai adaan. Lillahi ta'ala langsung. Artinya aku sembahyangkan 2 rakaat sunat hari raya korban karena Allah Ta'ala. Jika imam disebut imaman, jika makmum disebut makmuman. Maka takbir 7 kali pada rakaat yang pertama lain daripada takbiratul ihram dahulu daripada Fatihah. Jadi takbiratul ihram jangan dihitung. Nah, jadi usolli ini kan Allah tuh takbiratul ihram. Wajib takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sambil niat di dalam hati ketika baca Allahu Akbar tuh niat dalam hati. Niatnya sah jaku sembahyang sunat Idul Fitri dan seterusnya lah. Maghrib apa sembahyang biasa kan gitu. Rahatan Allahu Akbar takbiratul ihram. Di situ memasang niat. Aku sembahyang fardu anno atau sembahyang sunat anno. Kayak itu caranya. Allahu Akbar. Baca doa iftitah dulu. Nabi Allah berkabir alhamdulillah katsiran. Betul aja. Angkat pulang. Cuma jangan diturunkan. Ini kebanyakan aku melihat diturunkan tangan. Kenapa? Allahu Akbar. Itu baca kalau belum Fatihah apa ngarannya? Iftitah. Betul langsung Allah Akbar gitu. Jangan
subhanallah alhamdulillah, turun ulang, naik ulang, anda turun ulang, jangan gitu. Yang benar Karena betul turunan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau takbiratul ihram kan dari bawah. Allahu Akbar. Nah, baca iftitah tadi kan? Ya langsung. Setelah Allah, jangan baca dulu subhanallah. Allahu Akbar. Ajar baca subhanallah walhamdulillah. nah mana dari itu nah makmum maka takbir 7 kali daripada Pak dahulu daripada baca, kemudian daripada membaca wajah tuh dan dibaca pada seling-seling takbirnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi diselingnya, jadi takbir 7 kali, takbir 7 kali, membaca subhanallahnya jadi 6. Kayak itu. Allah, ya. Habis sudah membaca iftitah tadi kan? Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali nyata. Allahu Akbar. Takbir kedua toh, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. 3 lah udah. Baca ulang subhanallah. Allahu Akbar. 4 baca ulang. Allahu Akbar. Baca ulang. 5. Allahu Akbar. Baca ulang. 6. Allahu Akbar. Bersunyi. Jangan lagi membaca subhanallah alhamdulillah. Kira 7 kali jadinya subhanallah alhamdulillahnya. Jadi menyelang-nyelingi aja si subhanallah tasbih itu selang-selingnya si takbir 7 kali tadi. Gitu, udah paham. Jadi jangan salah. Allahu Akbar terakhir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Salah tuh. Ibadah tuh hanya baca Fatihah. Baca Fatihah. Nah, dan sunat mengangkatkan kedua tangan ketika mengangkat takbirat. Itu takbirat, takbir tadi maksudnya itu seperti perintah takbiratul ihram juga, mengangkat Allahu Akbar. Sejajar kayak ini kalau semua nah itu habis. Dan sunat takbir 5 kali pada rakaat yang kedua lain daripada takbir akan qiyam. Maka perintahnya dan yang dibaca pada selingnya seperti pada rakaat yang pertama. Jadi 5 kali. Habis kalau sujud kedua dah Allahu Akbar naik. Itu jangan dihitung 1. Karena kedua angkat tangan itu takbir intikal saja, takbir perpindahan ketika memasuki rakaat yang kedua. Itu jangan dihitung takbir itu. Udah tutup berdiri sudah biar deh. Allahu Akbar ulang. Hanya subhanallah alhamdulillah 5 kali. Takbirnya berarti apa? Hanya baca Fatihah, hanya baca surah. Dah jelaslah kayak itu. Adakah masih salah sebagai raya? Kada ulun bertakut, adakah masih salah sebagai raya lagi? Bisa salah sih masih. Tina ini. Inya bila salah lalu kada dapat pahalanya. Itu tak jadi uyuhnya iya menghadap di setahunan tapi luput. Udah kawan tuh kenapa dapat? Mana pulang? Sampai mana Pak? Ini lafaz kan? Ini lafaz niat sembahyang hari raya Ramadan. Sini nyebut hari Ramadan, kita nyebut hari
raya Idul Fitri lah. Maka inilah usolli rakaataini sunat Idul Fitri lillahi ta'ala. Ya. Artinya aku sembahyangkan 2 rakaat sunat hari raya fitrah karena Allah Ta'ala. Maka adalah awal waktu kedua sembahyang itu Idul Fitri atau Idul Adha tadi, ketika segala matahari segala itu kira-kira setengah 7 itu boleh sudah sembahyang hari raya. Nah, dan akhirnya hingga rambang matahari, rambang itu pas di sana. Nah, itu habis dah. Jadi nak sembahyang raya jam 11 masih boleh. Nak sembahyang jam 10 boleh. Hendak berjamaah ke masjid boleh. Hendak seorangan di rumah boleh. Boleh lah sembahyang raya seorangan di rumah boleh. Cuma jangan mau khutbah. Siapa nanti khutbah? Ya, sembahyangnya aja, hobinya usaha. Arwastami'u qabra yawma'idin ladu'a ra'imakumullah. Seorangan tadi itu naik ke atas kursi. Susah sembahyangnya aja. Jadi jangan menyangka bahwa sembahyang hari raya itu harus ke masjid atau kamu ada awalnya kerjakan di rumah sendiri di mana kan boleh. Yang dipandang orang Bali di Bali sana masih gitu ada higa orang Hindu kan anak bulik dia bos jangan bulik bila bulik orang pinggir bulik raya bulik berarti tagawi di sana di Bali situ lu kili raya punya mata apa bulik ayo baik raya sudah aneh raya situ itu. Nah, habis sudah. Dan adalah sudah. Kemudian sembahyang apa lagi? Sembahyang gerhana bulan. Nah, raya itu Adha tadi urutannya. Idul Fitri, gerhana bulan. Kemudian maka sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari ya juga. Maka kemudian sembahyang minta hujan. Apa itu istilahnya istisqa. Nah, ya, kamarau dengan hujan, lawas karena hujan. Sebenarnya sembahyang minta hujan. Nah, kemudian maka sekurang-kurang sembahyang witir. Ini sembahyang witir urutannya ulang sarakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Nah, jadi setelah sembahyang 6 hari raya, sembahyang gerhana, sembahyang istisqa, 6 sunat berjamaah. Nanti berjamaah apa kan apa dilakukan sudah cuma harap betul. Nah, sembahyang apa lagi? Witir. Imam Abu Hanifah itu menganjurkan lawan pengikut mazhab Hanafi jangan sampai meninggalkan sembahyang witir. Jadi orang Hanafi itu kada pernah meninggalkan sembahyang witir. Nah, kayak wajib modelnya. Nah itu tak. Nah, jadi orang mazhab Hanafi itunya kada mau meninggalkan. Jadi bila masuk mazhab Hanafi dia mesti menggawi. Kalau Syafi'i tasarah aja gawi-gawi sih. Nah, maka Nabi SAW itu berpesan benar jangan sampai kuring pada gawitir. Anu bangun malam, misalnya anak murid juga ya bangun malam witir. Dan Nabi SAW anjurkan sembahyang witir ini menutup daripada sholat malam. Jadi misalnya kita bangun tengah malam dan sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang apa ditutup kena lawan witir, sekurang-kurang witir itu sarakaan. Aku di rumahnya sudah sarakaan.
setengah boleh dulu dia. Witir tuh setengah sampai di ruko aja tuh harus sampai jadi sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Nah ini yang diperdebatkan di kalangan kita nang 11 kah tarawih itu nang 20 kah ujar bubuhan sebelah kakawanan 11. Padahal Imam Bukhari meletakkan hadis tentang 11 ini di sembahyang malam, bukan masalah salat tarawih bulan Ramadan. Lihat di dalam kitab beliau. Nah ini 11 itu paling banyak witir 2, 2, 2, 2, 2, 1. Kebanyakan tuh 3 makanya lah 3. Dan waktunya antara sembahyang Isya hingga terbit fajar shadiq. Nah, ada shadiq ini. Jadi itu batasan. Jadi kata kawan ada aneh. Ben Isya ada 4 tarawih. 4 tarawih. Di ujung tarawih ini witir kita. Bisa ada permainan jahat. Yang tarawih witirnya ada sah witirnya. Ada sah witirnya. Ini mesti bisa dulu. Nah, baru sholat witir begitu. Nah, makanya di sini diletakkan sembahyang witir seabdal-abdal sembahyang sorangan maksudnya karena ikhtilaf antara ulama. Nah, yaitu ulama mazhab Hanafi tadi. Dan harus mengerjakan sembahyang witir itu dengan 1 tahiyat pada rakaat yang akhir. Jadi boleh sembahyang langsung 3 rakaat. Langsung 3 rakaat. Guru bolehlah 11 langsung. Aku kotok habis. Bolehlah. Kadang orang kayak itu. Tapi sah, bujur sah. Tapi makruh. Karena kadang kayak itu. Nah, itu. Apalagi malam itu ya Nabi masna 2-2. Siang bolehlah guru sampai yang witir kadang. Atau pokoknya witir itu imbah Isya sampai terbit fajar shadiq. Artinya sampai subuh waktunya. Nah, masuk sampai subuh tuh ada lagi sampai yang witir. Orang sudah ya hayo la ilaha illallah. Kalau masih sudah nyembang, apalagi komat sudah orang sudah yang subuhan dah, nyanyi bangun, sudah witir aku ada kawai itu lagi, ada main lagi. Nah itu. Dan harus tadinya boleh mengerjakan dia dengan 2 rakaat yang akhir jika dikerjakan sembahyang witir itu 3 rakaat maka jadi boleh 21, boleh 3 langsung 1 salam. Nah, dibaca kemudian daripada Fatihah rakaat pertama surah Sabbih isma rabbikal a'la pertama, dan rakaat yang kedua surat Qul ya ayyuhal kafirun. Itu guru hafal lo nang kafirun itu sampai bisa ada hafal. Ngarang ini sunat itu pilih-pilihan ini dianjurkan karena Nabi gak itu anjurannya. Dan pada rakaat yang ketiga terakhir sorangan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Gabung 3 di rakaat sorangan. Rakaat ketiga. Jadi rakaat pertama ibadah Fatihah sampai rakaat yang kedua setelah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun salam itu.
Baitul anyar pulang nang usolli sunata witratan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah, baca qul huwallahu qul huwallahu qul nas. Nah, habis sudah sembahyang witir. Kemudian maka yang afdal dari 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Nah, yang sembahyang rawatib. Nah, para ulama kita menyatakan bahwa yang terafdal itu sembahyang sembahyang mengiringi sembahyang wajib. Makanya pian jangan meninggalkan sembahyang qabliyah ba'diyah, karena inilah sembahyang yang paling afdal nang kawa menutupi kekurangan sembahyang wajib. Karena bila sembahyang wajib itu kurang, kada sempurna, itu mendapat siksa dari Allah. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sembahyangnya, maka orang itu mendapatkan kecelakaan, masuk ke dalam api neraka. Itu nang sembahyang. Nang sembahyang tapi hati lalai, masuk neraka. Nang ada sembahyang karak neraka. Nah, itu lebih harus lagi. Sembahyang masuk neraka apabila sembahyang dikit, bacaannya tapi pilas-pilas. Biar jangan sampai kadang menggawi sembahyang qabliyah ba'diyah. Itu manang balik nang kakurangan tadi, sehingga Allah menganggap sembahyang fardu biar lo sembahyang fardu sempurna. Nah, paling utama yang pertama sembahyang sunat sebelum subuh. Kemudian sebelum subuh. Jadi itu yang paling afdal, sembahyang subuh itu didahului dulu dengan sembahyang sunat sebelum subuh. Usolli sunat tutu'an sedikit lah. Jadi bacaannya yang paling afdal laimbah Fatihah rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Atau bila hendak juga ada juga riwayat yang lain alam nasrah nang di rakaat pertama, dan di rakaat kedua alam tarakai. Bila hendak harap lagi gabung makan alam nasrah dulu di rakaat pertama lawan kuliah, karena di rakaat kedua alam tarakai lawan qul huwallahu ahad. Itu keterangannya di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Kemudian limbah itu Bang Mahmudin bagus benar membaca apa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, itu amalan kita berapa kali? 40 atau 41 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Jangan dibalik, la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu. Itu balik kerennya. Ya Hayyu Qayyum dulu, la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Satu, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Dua, itu hitungnya sampai itu sampai 40 atau 41. Siapa nang manggawine itu jadi Nabi matinya husnul khotimah. Nang ya Hayyu Qayyum la ilaha anta tadi di bawah itu ditambahin ulang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Orang yang mengamalkan itu ujar Nabi kada dipakirakan Allah seumur hidup, kada dipakirakan.
Apalagi sebutinnya biasanya berunding. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 jiwa. 100 jiwa. Itu insya Allah keturunannya dijaga oleh Allah, dijadikan orang yang soleh solehah, dan diantara keturunannya itu pasti ada yang jadi wali Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ada anak cucu, ada cucu buyut, ada buyut apa terus sambil bawa ada yang jadi wali dan bakalan memberi syafaat lawan nang di jalur ini. Ya, ayo surang kada wali, tapi cucu wali. Oh, apa juga? Cucu siapa sekarang ya? Cucu perampok. Jadi wali, perampok. Bahari bibinian zaman Bani Israel, pelacur bibini tadi, pelacur melahirkan dari si bini itu 7 orang nabi Allah. Ada mustahil, tapi ampih, jadi pelacurnya nongkan itu. Ampih masih deh. Jadi jangan kita nih merasa ada keturunan orang alim, lalu apa ujar Habib Zaid bin Sumit Madinah di dalam kitab Minhajus Syawi apa itu sih? Bila seorang nih kadalim mencintai orang alim, insya Allah karena duriatnya itu ada alim. Seorang nih bermodal cinta orang alim, boro-boro orang kiai. Nah, insya Allah tak ada kena keturunannya tuh. Mana contohnya? Yang paling jelas Imam Ghazali. Itu paling jelas. Abbas Sidin kada alim, Ali Sidin kada alim, Datuk Sidin kada alim. Kawal menjadi ulama, pimpinan ulama seluruh dunia. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, wali besar. Ya Allah, nah ini contohnya. Itu bisa kecil hati dan jangan juga berbesar hati. Oh, aku keluarga kayak ibu misalnya. Belum, ibu dan hati-hati. Jangan bangga-bangga, dijaga. Jangan merasa aman. Ya Allah, mana contohnya? Abu Lahab bagi masuk neraka. Marina Nabi, Marina itu sama egoitan. Neraka. Pia, cucu, tapi jauh juga. Cucu orang seberang sana juga. Nah itu. Nah kita kayak diisi keluarga nang alim-alim, nang wali-wali itu modal bersemangat. Modal semangat kita untuk seperti mereka. Itu. Nah ini kadang-kadang kita terlena gitu, terlena. Lu ngaratnya ada syukur marah kufur. Ujar Sidina Isa, Nabi Isa. Buka sidin, apa sih kuburan? Buka kuburan. Berdiri dalam kuburan tadi tapi hangit tolak. Hangit. Kenapa kamu jadi kayak ini? Ulun gini aja. Jadi berbandir lawan kawannya Nabi Isa. Nih aku kan akibatnya ini. Aku kawan Nabi Isa. Padahal seorang melakukan maksiat seperti yang di dalam kubur hangit tadi. Maksud Nabi Isa supaya taubat. Ini ada mata-mata kawan Nabi Isa. Aku ada bapak, aku kawan Nabi Isa. Betul. Keakraban bakawan lawan guru disangka selamat sudah nih, bahaya juga. Bahaya. Selamatnya gana, bahayanya juga gana. Maka itu lebih baik berjauh. Salah juga. Bungol jangan. Kada dia nyaman bungol beruntung aja. Bagaimana guru juhri kan? Kada nyaman bungol pintar aja. Bungol
boleh menyakiti. Menyakiti sebujur. Mau sakit nyakiti bujur. Nah, apalagi doa itu ada Allahumma bihaqqil hasani wa jaddihi wa akhihi dan seterusnya, kan ada doa. Itu doa diberi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala langsung memberi lawan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi tak mimpi bertamu Tuhan. Ayo kalau percaya. Sudah mimpi ngerti lah. Mimpi orang hantu gitu. Imam Tirmizi itu tahu lah dia. Pengarang kitab hadis nang 6 kutub kita itu kan saya terpercaya. Nah, jadi sih diwali kan. Nah, betakun. Amalan supaya ulun nih kuat iman, mati kata kecebuk iman, apa lalu diberi amalan itu tadi. Insya Allah di grup kena ulun share. Mungkin dari isi masuk ke grup kena mulia. Nah itu, insya Allah. Nah ini aja dulu. Jadi jangan sampai kita subuh ada sembahyang sunat, lawan sunsung. Tidak ada, sudah rakaat pertama ya masuk. Guru bolehlah, nah nek sedikit lagi sembahyang orang ini kebiasaan sembahyang sunat sebelum subuh, lalu ternyata kadang menyempati nya datang ke masjid, orang sudah sembahyangan karena takbiratul ihram dan sebagainya sudah sembahyang, sudah sembahyang subuhnya. Boleh sembahyang sunat, jangan langsung saja biar masuk ke jamaah. Setelah itu, setelah salam, setelah sembahyang subuh boleh biar mengqadha sembahyang sunat sebelum subuh nanti. Asal catatannya sudah menjadi kebiasaan, sudah jadi amalan. Mau sekali-sekali boleh. Kalau sembahyang sunat sebelum subuh kita ada itu mesti baru. Tidak, itu sudah jadi amalan, baru boleh mengqadhanya. Nah kira-kira ini yang dia ulun sampaikan. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang insyaallah kita ketemu lagi. Alhamdulillah malam ini bina banyak. Ini karena beberapa kali kita melaksanakan digaji oleh gunanya. Alhamdulillah. Nah, demikian. Selain mohon maaf, Allah billahi wa bihi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.